Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, Waalaikumsalam alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kesehatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Tak lupa pula selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua LP2M UIN Sumatera Utara beserta jajarannya, dan yang kami hormati Bapak Ibu dosen di lingkungan UIN Sumatera Utara yang saat ini sudah bergabung di via Zoom. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu kita pada hari ini, langsung saja kita masuk pada acara sosialisasi penelitian BOPTN 2022 UIN Sumatera Utara. Laporan Ketua LP2M UIN Sumatera Utara yang pada saat ini diwakili oleh Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sumatera Utara oleh Bapak Irwan Fadli Nasution, MA. Kepada Bapak kami persilakan. Bukan sudah hadir Bapak Ketua sudah hadir. Baik, kepada Bapak Dr. Hasan Sazali MAG kami persilakan. Sekaligus muka acara. Kedengarannya. Mana masukannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Irwan, tadi tidak dipanggil rektor. Alhamdulillah pada kesempatan yang singkat ini di acara awal ini kita akan melakukan sosialisasi BOPTN untuk penganggaran 2022. Semoga Bapak Ibu dosen, peneliti yang ada di lingkungan peraturan-peraturan yang memang sudah berlaku ditetapkan oleh Kementerian Agama Pusat kait tentang bagaimana tata pelaksana penelitian di tahun 2022. Kami berharap bahwa produksi karya ilmiah dari hasil penelitian yang Bapak Ibu para peneliti lakukan dapat memberikan tren positif kepada UIN Sumatera Utara, sehingga UIN Sumatera Utara secara umumnya pada nantinya itu akan menjadi salah satu universitas sebagaimana yang kita harapkan, universitas unggul, tidak hanya di level VTKIN tapi juga tingkat lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah agar penelitian kita dan produksi ilmiah kita pada tahun depan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dengan mengucapkan, ini sekaligus membuka acara ya Pak Irwan ya. Mohon maaf Pak Irwan. Pak Irwan. Iya Pak, iya Pak. Iya Pak, lanjut Pak. Mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi BOPTN 2022 dengan resmi saya kembalikan kepada pembawa acara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya masuklah kita pada acara inti sosialisasi penelitian BOPTN 2022 UIN Sumatera Utara yang akan dipandu oleh Ibu Seva Mayasari MHI. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Seva. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Ibu MC. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk kepada acara inti yang mana kegiatan kita pada pagi hari ini merupakan kalau saya lihat momen yang ditunggu-tunggu kita secara bersama-sama untuk mendapatkan informasi terkait pengusulan penelitian BOPTN tahun 2022. Baik, pada kesempatan kali ini ada 2 narasumber yang akan memaparkan terkait informasi BOPTN. Nanti terkait tentang juknis, klaster-klaster kebijakan dan syarat akan disampaikan oleh Kepala Pusat Penelitian LP2M. Namun nanti terkait akan disampaikan oleh admin Mitak Dimas, Bapak Dedi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu pada kesempatan kali ini untuk informasi yang pertama terkait tentang juknis penelitian BOPTN 2022 akan disampaikan oleh Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sumatera Utara kepada Bapak Muhammad Irwan Fadli. Kami persilahkan. Oke, terima kasih Ibu Sepa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Ketua kita LP2M, Bapak Hasan Sajali. Pada kesempatan ini memang kami lagi sibuk-sibuknya Bapak Ibu ya. Mohon maaf juga karena memang kegiatan akhir tahun. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Walaupun jauh tetap dekat di mata ya. Nah, jadi kita semua akan hari ini sharing. Pada kesempatan ini saya hanya sebetulnya membagi sharing informasi. Nah, nanti sesi kedua ada dari teknikal kita. Kemudian nanti ada tanya jawab. Nah, jadi pada kesempatan ini akan saya berbagi sedikit informasi tentang apa yang terjadi saat ini. Ini judulnya kira-kira. Nah, sudah bisa Bapak lihat semua ya. Jadi pada hari ini kita adalah sosialisasi penelitian BOPTN 2022. Jadi untuk tahun depan, hari ini kita sosialisasikan. Jadi Bapak Ibu sudah cukup waktunya untuk membuat proposal yang baik seperti apa ya. Jadi untuk penelitian pusat sudah selesai, kemarin sudah closing pada tanggal 15. Tentunya mudah-mudahan Bapak Ibu yang submit itu menang semua ya, amin. Dan kami sampaikan dari Pusat Penelitian dan Penerbitan, semoga Bapak Ibu segeralah menyetorkan hard copy daripada penelitian yang telah selesai, yaitu penelitian BOPTN 2020 dengan DIPA 2021. Karena itu akan kita closing tahun ini dan tentunya kita menunggu juga detik-detik akan ada pemeriksaan ya. Oleh sebab itu kami mohon kepada Bapak Ibu kerjasamanya untuk segeralah mengumpulkannya. Seperti yang sudah kita sosialisasikan dan batas terakhirnya adalah pada tanggal 25 Oktober 2021. Pada hari ini kita akan mendengarkan adalah penelitian yang akan kita laksanakan untuk tahun depan. Seperti apa? Ya, penelitian tahun ini agak berbeda dengan tahun depan ya. Untuk tahun 2022 ini kita untuk pertama sekali akan meneliti dengan yang namanya bantuannya SBK, Bapak Ibu ya. Jadi sebelumnya ini kita hanya meneliti berbasis SBM, standar biaya masukan, tapi ini sudah standar biaya keluaran. Dan ini memang agak berbeda dengan ya, model lama, dan inilah sebetulnya model baru. Mungkin di jajaran Kemendikbud sudah biasa, tapi kita Kemenak dengan sepenuhnya menggunakan model bantuan ini di tahun 2022, khususnya UIN Sumatera Utara. Dan kita berharap dan berdoa mudah-mudahan anggaran kita di 2022 ini tidak kena refocusing. Jadi sama-sama kita berdoa mudah-mudahan ini lancar-lancar saja sehingga nanti Bapak Ibu akan menerima bantuannya dengan lancar, dananya mengalir dengan semestinya. Jadi dengan aturan baru ini ada keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 4743 ya, baru dia Bapak Ibu tahun 2021. Di sini ada lengkap mengenai tata cara dan teknis bagaimana sebetulnya pelaksanaan penelitian berbasis SBK tersebut. Dari Bapak Ibu boleh download ini atau juga sudah lama kita share ya Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat nanti dibaca kembali
Dan ini yang kita adopsi, nantinya akan kita adopsi menjadi aturan atau juga keputusan rektor, sehingga menjadi juknis kita bersama. Tetapi tidak pernah dan tidak melenceng daripada aturan yang sudah dibuat oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam ini. Nah, juga ini sudah keluar PMK-nya ya Bapak Ibu ya, Peraturan Menteri Keuangan. Jadi dasar daripada pertanggungjawaban SBK itu sudah ada tata caranya dan juga sudah ada rujukannya, yaitu adalah ini PMK 2203 ya, tahun 2020 tentang tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban anggaran penelitian atas beban anggaran pendapatan belanja negara. Jadi di dalam sini ada jelas seperti apa sebetulnya yang namanya SBK itu. Nah, ini kalau kita lihat inilah tren ke depan sebetulnya penelitian yang sudah kita lakukan itu sebetulnya sekarang itu yang sedang berjalan, yang juga Bapak Ibu sedang melengkapi hard copy-nya untuk dikumpulkan di LP2M, itu masih berbasis proses. Jadi proses itu semua Bapak Ibu catat dari awal sampai akhir, sampai lengkap dengan dokumen-dokumennya. Akan tetapi ini model sudah lama, ada sekarang sudah berbasis SBK, jadi berbasis daripada output, berbasis daripada hasilnya. Jadi kalau kita lihat juga dari PMK itu juga ada di nomor 9 itu tertulis, hasil penelitian adalah informasi yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang dapat berupa hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, hasil pembuktian, dan atau konstruksi teori konsep, hasil rancangan bangun model, dan atau perumusan rekomendasi. Jadi kalau kita lihat di sini, dari hasil penelitian Bapak Ibu dengan berbasis SBK itu memang dituntut sebaik mungkin harus ada produknya Bapak Ibu, sehingga nanti bisa diukur sampai di mana sebetulnya hasil penelitiannya. Kalau kita kemarin kan berbasis proses, jadi prosesnya yang diukur sebetulnya. Jadi hampir kadang-kadang tidak kelihatan sebetulnya penelitiannya ini apa sih yang dibuatnya, hasilnya apa, nggak nampak gitu ya. Tapi dengan berbasis SBK ini, kita semua para peneliti akan melihat sebetulnya seperti apa outputnya ini, seperti apa hasilnya. Akan tetapi nanti memang di dalam Bapak Ibu juga tahulah sendiri bagaimana pelaporan keuangan. Tentunya Bapak Ibu tetap juga harus melengkapi ya, walaupun nanti tidak harus dikumpulkan secara lengkap yang namanya segala macam bukti-bukti transaksi-transaksi daripada proses yang terjadi itu. Nah, inilah demikian, maka kita juga tidak bisa lepas daripada yang namanya kita punya payung ya. Nah, jadi daripada payung penelitian kita di UIN Sumatera Utara ini adalah seperti ini, Wahdatul Ulum, berbasis nilai keislaman dan kearifan lokal. Jadi Bapak Ibu tetap tidak ada bertentangan ya Bapak Ibu dengan yang namanya penelitian yang di UIN sendiri ataupun juga yang dari pusat. Malah sangat mendukung sebetulnya konsep daripada Wahdatul Ulum ini. Sehingga kita juga dapat mengimplementasikan yang namanya kebutuhan daripada Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama itu dari 2018 sampai 2028 itu punya skala prioritas penelitian dengan tema-tema seperti ini. Dan tema-temanya ada 15 dan inilah Bapak Ibu masukkan bagaimana konsep-konsep ini di dalam bentuk daripada kita punya payung penelitian, payung riset Wahdatul Ulum tersebut. Jadi di sini bukan ada berbasis prodi ya Bapak Ibu ataupun berbasis daripada fokusnya seperti apa. Malah sangat mendukung ya. Jadi Wahdatul Ulumnya betul-betul di sini Bapak Ibu bisa berkolaborasi bukan hanya dari satu prodi tapi dengan prodi yang lain-lain. Dan sangat kompleks bisa Bapak Ibu ada 1 sampai 15 dan inilah juga tema-tema yang akan Bapak Ibu susun sedemikian rupa proposalnya sehingga menjadi nantinya hasil penelitiannya merujuk daripada tema dan subtema yang 15 ini. Tentunya yang di luar ini pastinya ya tidak akan direkomendasi dan mungkin akan gagal ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tentunya yang inilah yang memang kita adopsi mulai dari nanti Bapak Ibu juga ya penelitian pusat maupun juga penelitian yang didanai oleh UIN Sumatera Utara. Nanti Bapak Ibu ada pada sesi tanya jawab boleh ya silakan nanti bertanya. Dengan demikian ini Bapak Ibu juga terutama peneliti muda atau peneliti yang baru ya mungkin ini masih banyak yang belum memahami bahwasanya Kementerian Agama itu di bawah Subdit Dinas itu punya 2 ya. Jadi pengelolaan dananya itu ada dari pusat dan ada UIN Sumatera Utara itu ada satker masing-masing.
dan nantinya semuanya dikelola secara online pada website litapdimas.kemenak.go.id. Jadi Bapak Ibu bisa submit dokumen-dokumennya itu secara online, sehingga tidak ada lagi bentuk-bentuk yang bisa ya bentuk-bentuk hard copy ya, dan semuanya bisa dibaca oleh seluruh orang ya di seluruh Indonesia bahkan dunia. Makanya untuk tahun ini juga ada kolaborasi internasional, itu semuanya di level pusat. Jadi pengelolaan dana itu ada dua, di pusat itu di bawah Diktis dan untuk satker masing-masing. Jadi Bapak Ibu yang sudah melaksanakan penelitian proposalnya itu sudah mensubmit itu yang kemarin itu sampai batas terakhir tanggal 15 Oktober itu adalah untuk dana daripada pusat. Sebetulnya dari menunya itu sudah kelihatan ya. Jadi Bapak Ibu untuk yang pengelola dana yang UIN Sumatera Utara kita buka mulai hari ini. Jadi Bapak Ibu yang sudah terlanjur mensubmit duluan silakan di-delete ya. Karena itu tidak akan dianggap. Karena sesuai dengan aturannya kita mulai mensubmit itu pada hari ini. Nah, jadi pada hari inilah dihitung bahwasanya Bapak Ibu telah mensubmit dokumen. Karena memang di satu kita bilang mungkin kelemahan atau juga mungkin kelebihan daripada Litapdimas ini, ya bisa kelihatan kita dari satker yang lain juga sedang buka. Karena dia mengelolanya secara sentral dan begitu banyak kan satker kita di Kementerian Agama. Nah, makanya kita setiap satker itu membuat satu jadwal tersendiri. Sehingga nanti dikelola dari tetap menggunakan yang namanya aplikasi Litapdimas. Dan ini berlaku Bapak Ibu ya secara juga nasional, sehingga juga kelebihannya Bapak Ibu, bila Bapak Ibu tadi ada mungkin copy paste dari kawan-kawan dari mana-mana, begitu dicek plagiat akan ketahuan ya Bapak Ibu, karena nanti semuanya database-nya ada di pusat, makanya jangan pernah mencoba-coba mungkin ada proposal dari kawannya mungkin dari tempat lain atau mungkin juga dari PT KIN lain, kita coba olah, itu akan terindikasi juga nanti menjadi plagiat karena semua database-nya ada di dalam. Dan juga jangan pernah mendaur ulang sepertinya proposal-proposal yang lama. Nah, begitu Bapak Ibu, karena semuanya sudah tersimpan di database-nya Litapdimas ini. Nah, untuk kita UIN Sumatera Utara Bapak Ibu, kita setelah berdiskusi juga dengan Jakarta ya, kita pada kesempatan ini akan melaksanakan penelitian dengan klaster sebagai berikut. Jadi kita akan melaksanakan ada 3 klaster. Yang pertama itu jenis pembinaan riset, pembinaan kapasitas yang terdiri daripada jenis penelitiannya, penelitian pembinaan atau kapasitas. Lalu untuk klaster jenis riset dasar, kita ada 2 nanti, ada yang namanya penelitian dasar program studi dan penelitian dasar interdisipliner. Dan untuk yang klaster yang ketiga, jenis kalian aktual strategis, nanti kita melakukan namanya penelitian pengembangan pendidikan tinggi. Jadi nanti ini yang akan kita buka, jadi Bapak Ibu jangan submit ke yang lain-lain, karena nanti sangat merugikan ya, karena tidak akan dilihat bahkan ya, karena yang ini ya mungkin saja tadi Bapak Ibu bisa melihat klaster yang lain, tadi seperti sudah dijelaskan, karena ini dibuka secara nasional ya Bapak Ibu. Nah ini kondisi ini disesuaikan dengan kita punya keadaan dan juga hasil monep-monep yang sudah dilakukan ya. Nah jadi kita di sini, daripada itu kami ya telah mengusulkan ke perencanaan dengan berbagai pertimbangan dan hasil-hasil rapat kita di LP2M, ada seperti ini kira-kira jumlah judul yang bisa nanti kita tawarkan kepada Bapak Ibu untuk mensubmitnya, sehingga mudah-mudahan kita semua dapat ya. Jadi untuk penelitian pembinaan atau kapasitas itu ada dananya tadi 20 juta, itu kita usulkan 25 judul. Untuk penelitian dasar program studi, ini ada 40 juta ya dananya, dan jumlah judulnya ada 20. Kemudian penelitian dasar interdisipliner ini jumlahnya 40 juta dan ada 23 judul. Dan penelitian pengembangan pendidikan tinggi ada 60 juta dan jumlahnya 20 judul. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini semua syarat dan ketentuannya ada di Juknis. Pada prinsipnya untuk yang penelitian kapasitas ini adalah penelitian yang paling dasar. Ya tentunya ini yang hanya diperuntukkan untuk kawan-kawan yang masih asisten ahli. Tapi yang di luar asisten ahli ya tidak boleh mengambil ini ya Bapak Ibu. Nah, jadi yang untuk klaster yang pembinaan kapasitas ini adalah untuk kawan-kawan yang berjabatan fungsional asisten ahli. Untuk yang di luarnya sediakan nomor 2, 3 atau 4 begitu ya Bapak Ibu.
Nah, kita lihat bahwasanya ini yang sangat penting juga Bapak Ibu, supaya menjadi perhatian kita bersama. Dan ini merupakan hal indikator utama kelulusan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan nanti bingung kalau saya tiba-tiba rupanya nggak di TRG, bahkan mungkin dibuang. Nomor satu adalah plagiasi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan pernah mensubmit tadi dokumen-dokumen yang dia plagiasinya di atas 25%. Ya silakan sebelum disubmit diperiksa dulu masing-masing. Kebetulan kita UIN Sumatera Utara juga sudah berlangganan dengan Turnitin ya. Jadi bila Bapak Ibu sudah di atas 25%, ini nggak akan diapa-apai, bahkan ini didiamkan aja, dalam tanda petik mungkin dibuang ya Bapak Ibu. Nah, jika sudah melewati ini, barulah boleh kita salurkan nanti kepada reviewer. Reviewer akan memeriksa ini apakah ada novelty-nya, ada kontribusinya, apakah dia sesuai aturan, apakah dia berbasis metodologi atau tidak. Nah, sehingga inilah yang proses yang akan kita lalui, sehingga Bapak Ibu bisa melihat seperti apalah penelitian-penelitiannya yang tadi, judul-judul itu, sehingga akan memenuhi daripada ini, indikator ini ya. Tetapi yang utama ada di tengah ya Bapak Ibu, jangan lewat 25%. Nah, bila ini tidak lewat, ya ini nggak akan nggak akan dilewatkan, nggak akan diberikan kepada reviewer. Nah, dia dalam tanda petik ya ini artinya proposal yang gagal lah gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita melalui screening dulu anti plagiasi, setelah dia di bawah 25% barulah kita salurkan. Nah, jadi Bapak Ibu ini menjadi pedoman bersama, kita juga di waktu acara sosialisasi dari pusat, ini juga menjadi pedoman bersama, supaya tadi juga makanya dia tetap database-nya ada di pusat, supaya tadi tuh biar nanti bisa dengan kita memudahkan, mana tahu kawan-kawan ini ada yang mengambil dari tempat lain ya, dari petiken lain. Mungkin proposal yang dulu gagal dari tempat lain, dia edit sedikit di submitnya. Nanti akan bisa terdeteksi plagiasi Bapak Ibu, berbahaya. Nah, jadi oleh sebab ini kami dari LP2M wanti-wanti jangan sampai ini dilakukan ya. Berarti Bapak Ibu udah gagal sebelum bertanding ya. Nah, kalau sempat ini dilakukan. Nah, kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu inilah dengan yang namanya penelitian SPK ini kenapa mati lampu? Tengok dulu. Ya lagi online ini. Popi punya Popi, pakai dulu punya Popi ya. Mati lampu pula di tempat kami ini. Bapak Ibu bisa dilanjut ya. Bisa kelihatan ini Bapak Ibu ya. Bisa kelihatan Pak Ibu ya. Bisa Pak. Oke Bapak Ibu kita lanjutkan. Ini mohon maaf ada Bisa. Jadi dengan adanya penelitian SBK ini Bapak Ibu, kita memang akan melihat betapa pentingnya reviewer itu di dalam menilai bagaimana proposal Bapak Ibu dan juga bagaimana keluarannya. Makanya bila pun nanti ada masalah maafnya di proposal Bapak Ibu, begitu ada pemeriksaan dari BPK atau dari yang proposal yang entah berantah misalnya ya, itu. Atau gimana Bapak Ibu kok bisa ini bisa lulus, begitu kira-kira. Jadi oleh sebab itu maka kita nanti Bapak Ibu perlulah memperhatikan tadi terutama ya jangan sampai ada bermasalah lah ya. Oke Bapak Ibu, jadi dengan demikian maka ini syarat daripada ini. Nah Bapak Ibu nanti silakan nanti di submit ya. Nah yang penting pertama itu adalah tidak plagiasi. Kemudian akan ada nanti keluarannya. Nah, jadi Bapak Ibu tadi keluarannya itu ya sangat diperlukan kalau bisa memang haruslah ada berbasis produk. Bisa ditayangkan lagi, Ketua. Apa itu?
Ketua PPT-nya nggak bisa ditayangkan lagi, nggak kelihatan nih ke PPT-nya. Kenapa, Bu? PPT-nya nggak kelihatan. Ini udah? Nggak ada, cuma gambar ketua aja yang kelihatan. Belum Bang. Belum nampak Bang. Coba saya ulang ya. Ini tadi ada gangguan teknis pula, mati lampu pula dia tiba-tiba, Bu. Di sini nampak kok. Ini baru kelihatan ketua. Oke. Jadi saya ulang ya, mohon maaf ya, ini Bapak Ibu, ini gangguan ginilah kondisi kita bersama. Jadi ini bahwasanya komite penilaian itu sangat penting di dalam sekarang ini berbasis dia SBK. Jadi Bapak Ibu nanti ini jangan sampai ada bermasalah terutama dengan keluaran juga. Boleh jadi nanti misalnya di dalam proposal oke ya, sudah jalan melalui penelitian, tapi waktu di hasil akan bermasalah. Karena kita diberi kebebasan kepada namanya reviewer menentukan apakah cocok nggak misalnya luarannya itu dengan sekian juta. Dia nanti boleh merekomendasi nggak cocok. Boleh aja dipotong ini, nggak cocok 60 juta ini. Kalau dari luarannya itu lebih cocok 20 juta. Balikkan negara 20-40-nya. Dibalikkan gitu Bapak Ibu ya. Nah, makanya oleh sebab itu kami merekomendasi Bapak Ibu sebaik mungkin Bapak Ibu luarannya atau hasilnya penelitiannya adalah berbasis produk. Harus ada produknya Bapak Ibu. Jadi dengan ada produknya itu kita akan dapat memudahkan dan melihat sampai mana sebetulnya ya yang dapat kita capai itu, begitu Bapak Ibu. Nah, ini dengan demikian maka inilah jadwal-jadwal kita ya Bapak Ibu ya, bisa sama kita lihat. Yang pertama udah pengumuman kita lakukan pada semalam itu ya, 18 Oktober. Jadi kita juga pengumuman Bapak Ibu silakan monitor ya, kita sudah melakukannya secara online dan tidak lagi menggunakan yang namanya hard copy. Semuanya berbasis soft copy dan sudah kita lakukan. Dan kemudian mulai hari ini dan sampai tanggal 25 itu silakan submit ya proposalnya Bapak Ibu secara online di websitenya Litap Dimas. Sebetulnya kita sedang mengupayakan dari Pustipada Bapak Ibu bahwasanya tolong suaranya dimutkan Bapak Ibu ya. Mohon Bapak Ibu dimutkan suaranya, sama-sama kita bekerja sama. Jadi Bapak Ibu sebetulnya kita sedang mengupayakan dari Pustipada yang namanya Litap Dimas atau kita punya program aplikasi ataupun database sehingga nantinya semua penelitian-penelitian itu akan ada, tetapi sedang progres Bapak Ibu. Kita doakan mudah-mudahan Pustipada akan bekerja dengan maksimal sehingga sampai akhir tahun ini kita di UIN Sumatera Utara akan punya yang namanya bank daripada penelitiannya. Jadi tinggal buka satu klik tombol kita akan tahu siapa punya penelitian siapa, dan itu juga sangat mendukung daripada akreditasi. Kita doakan mudah-mudahan mungkin tim Pustipada juga sedang on di sini akan melihat dan sama-sama berdoa dan berupaya mudah-mudahan akan segera selesai programnya itu. Nah, dengan demikian Bapak Ibu ini proposalnya sudah terlaksana ya, sudah submit tanggal 25. Jadi ini silakan tidak ada hari libur ya Bapak Ibu karena semuanya disubmit secara online. Maka Bapak Ibu silakan mensubmitnya dari manapun sesuai dengan ketentuan berlaku di situ. Sama dengan Bapak Ibu juga mensubmit dengan proposal di Jakarta karena medianya sama yang dilakukan adalah dengan di website Litap Dimas. Kemudian ada seleksi administrasi. Nah, di sini akan ada seleksi administrasi, terutama ini adalah apa Bapak Ibu tadi adalah plagiasi. Nah, jadi Bapak Ibu melakukan plagiasi itu harus tidak boleh di atas 25%. Itu ingat Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu akan bekerjalah para reviewer kita mulai tanggal 25 sampai dengan 2 November dan akan ada pengumuman calon nomini, artinya Bapak Ibu yang lolos untuk mengikuti seminar proposal. Jadi seminar proposal kita ini insya Allah kita akan jadwalkan di tanggal 4 dan 5 November. Ini dilaksanakan secara offline ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu yang para nomini ini akan kita undang untuk mempresentasikan daripada proposalnya. Tentunya proposalnya tadi nanti harus bisa dipresentasikan dan secara maksimal bagaimana menunjukkan kepada reviewer memang tadi itu seperti tadi nih. Betul nggak ada novelty-nya, ada kontribusinya, ada berbasis metodologi dan ada sesuai dengan aturan-aturan sehingga Bapak Ibu layaklah untuk dipertimbangkan menjadi ya pemenangnya. Nah, di akhir tahun kita memang ini akan kita tunggu dulu pemenang daripada Jakarta ya Bapak Ibu.
Jadi Jakarta itu kan sekitar mungkin akhir-akhir November ya Bapak Ibu akan ada pengumuman pemenangnya. Nah, kita adalah di Desember. Jadi Bapak Ibu kalau sudah menang di Jakarta nggak boleh lagi menang di Satker. Memang begitu peraturannya. Karena akan kalau sempat menang di 2 tempat akan ada double akun begitu menurut penjelasan yang ada kita terima dari Jakarta. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sampai saat ini. Nanti akan ada sesi berikutnya adalah sesi teknis dan berikutnya akan ada sharing kita tanya jawab. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sumatera Utara. Baik Bapak Ibu peserta, hari ini selanjutnya sesi sharing informasi dari teknis admin Litap Dimas yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Dedi Irawan. Kepada Bapak Muhammad Dedi Irawan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung share saja ya Bapak Ibu. Saya akan menjelaskan sebenarnya teknis bagaimana penggunaan Litap Dimas. Mungkin Bapak Ibu semua sudah sering sudah tidak ini lagi ya. Namun coba kita mengingat kembali. Ada beberapa hal memang kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh peneliti sendiri sehingga mengakibatkan adanya tidak valid di dalam sistem, sehingga itu juga berpengaruh dari tidak bisa dilanjutkan ke reviewer ya, selain dari cek plagiat. Ada juga filter baru yang dibuat oleh admin pusat ya dari Kemenaknya sendiri, itu adalah persetujuan peneliti. Nah mungkin ini ada banyak kebingungan bagi yang sedang melakukan pengusulan proposal ya, baik dari Satker ataupun yang sudah melakukannya pada kemarin di pusat ya. Nah filter barunya itu adalah persetujuan pada peneliti. Nah secara umum, nah ini saya ada gambarkan tentang gambaran apa yang dilakukan oleh peneliti pada sistem Litap Dimas ya. Nah, ada beberapa menu di situ, yaitu ada registrasi, login, ya, profile, proposal, mungkin ada banyak di proposal ini. Namun untuk melakukan proposal ya, ini nanti akan saya jelaskan lagi. Melakukan proposal mungkin harus ada persetujuan juga, tapi ini saya buat peneliti karena jika dia sebagai anggota dia harus login sebagai anggota dan menyetujui dari usulan ketuanya, karena jika tidak disetujui maka proposal tidak dapat dilanjutkan. Nah, ini makanya saya buat seperti ini. Selanjutnya jika proposal ini lanjut, dia ada melakukan menu laporan antara dan laporan akhir, dan di sini juga banyak memang kendala-kendala di peneliti yang memang belum banyak yang mengupload. Nah, beberapa hal yang sering tidak dilakukan sama peneliti adalah publikasi dan kegiatan mandiri. Oke, ini adalah gambaran umum yang secara peneliti lakukan oleh sistem ya. Kita akan masuk ke menu di sini. Ini saya langsung ini saja. Bagi yang mungkin sudah ada mendaftar, ini gambaran ininya. Nanti ini bisa panduannya bisa dilihat ya. Ini mungkin saya skip saja. Dan mohon dipastikan pada update profil masing-masing ini peneliti bahwa jika memang kepangkatannya sudah berubah, mohon diupdate ya, baik itu kepangkatan, baik itu ini ya, profil scholar dan yang lain-lain. Nah isinya itu ada ini ya, di sini ada ID peneliti. ID peneliti ini sangat diperlukan bagi nanti sistem baru juga ini akan diambil untuk bagi semua peneliti. Dan di sini mohon diisi untuk masing-masing peneliti, yaitu tentang profil scholarnya, dan di sini mohon diupdate ya. Jika memang jabatan fungsionalnya sudah berubah, ini akan mempengaruhi sekiranya nanti Bapak Ibu mengajukan klaster yang tinggi, tapi di akun Bapak Ibu masih asisten ahli, maka itu akan sebenarnya tidak valid ya, maka tidak bisa mengajukan
atau proses proposalnya tidak bisa dilanjutkan karena ini tidak diupdate oleh masing-masing penelitinya. Nah, ini bukan diupdate oleh admin ataupun admin yang ada di Winsu ya, karena ini servernya berada di Kemenak. Jadi memang masing-masing akun peneliti yang mengupdate-nya. Selanjutnya, riwayat publikasi juga jika memang memungkinkan mohon diupdate ya, kegiatan publikasi dan kegiatan mandiri dari masing-masing peneliti. Kita masuk ke pengajuan proposal, nanti akan kita lihatkan bagaimana ada beberapa hal fitur baru yang bisa memungkinkan peneliti menambah mahasiswa sebagai anggota penelitinya, dan juga peneliti di luar dari Winsu ya. Di situ nanti ada juga. Nah, jika mahasiswa ataupun peneliti dari Winsu itu tidak perlu login mereka, tapi kalau dia sebagai untuk approve, mereka tidak perlu approve, tapi jika memang anggotanya adalah peneliti dari Winsu, mereka harus approve. Nah, di sini ada menu ini ya, proposal untuk pengajuan proposal. Setelah itu muncul tampilan seperti ini, kita buat tanda klik tambah untuk menambah proposal. Selanjutnya adalah mengisi isian dari beberapa ini ya, isi tahapannya ada 1 sampai 5, ini juga harus diperhatikan. 1, pernyataan peneliti. Nah, isian proposal, data peneliti, unggah berkas, dan pengajuan proposal. Nah, ada hal terpenting yaitu pengisian pada klaster, karena di sini di klaster ini harus benar-benar diperhatikan di klaster bantuan, karena itu nanti ada beberapa hal seperti jika Bapak Ibu mengajukan di pusat, perhatikan memang klasternya di dalam kurung akhirnya adalah pusat ya. Karena kalau Bapak Ibu mau mengajukan di pusat, tapi Bapak Ibu pilih klaster tapi di belakangnya PT, ya dia masuknya ke PT, dia tidak berada ke pusat. Nah, selanjutnya juga mungkin nanti ada dana yang BLU ya. Nah, itu harus diperhatikan bahwa ujungnya harus BLU ya Bapak Ibu ya, klaster bantuannya. Nah, ini hal yang memang harus diperhatikan, karena jika di sini salah pengisian ya tidak dikatakan bahwa Bapak Ibu dalam mengisi isian pernyataan peneliti ini tidak valid Bapak Ibu ya. Selanjutnya ini juga harus diceklis bahwa ini adalah pernyataan Bapak Ibu untuk menyatakan bahwa Bapak itu proposal tidak sedang mendapatkan bantuan dari pihak manapun. Nah, ini Bapak Ibu yang jangan menceklis-ceklis saja, tapi mohon dibaca juga karena ini juga pernyataan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya adalah mengisi isian proposal. Di sini ada isian, dan mohon jangan sampai diperhatikan di sini ya, ada maksimal kata. Dari masing-masing judul ada maksimal kata, dan dari latar belakang sampai tujuan metode juga ada masing-masing kata. Mohon jangan di copy paste Bapak Ibu di sini ya. Bapak Ibu kan punya misalnya sudah proposal sudah di doc ya, dokumen atau Word atau PDF, jangan di copy paste kemari, karena fill in ini akan yang akan dicek plagiatnya itu adalah yang Bapak Ibu masukkan di sini, bukan yang proposal Bapak Ibu upload dari dokumennya, tapi yang dari sini. Ini memang biasanya harus diketik ulang ya. Kalau permintaan dari ini pusat ya, admin pusat ini memang harus diketik ulang karena mereka menolak. Ini juga pelajaran bagi Bapak Ibu yang sudah mengajukan ke pusat. Nah, jika ini copy paste itu mereka mengetahui dan biasanya menomorduakan bagi yang seperti itu. Karena fill in ini harus memang diketik ulang. Mungkin itu hal yang memang harus diperhatikan benar-benar. Nah, selanjutnya adalah data peneliti ya. Nah, ini sini ada data peneliti, ini tampilannya. Bapak Ibu tinggal cari aja, boleh ID, tapi ID ini susah, ketik aja nama gitu ya. Tinggal ketik nama, langsung cari, nanti akan muncul nama anggota. Ini untuk penganggotaan ya. Misalnya di tempat saya di sini ya. Saya buat di sini ketuanya adalah saya, ini uji coba, sedangkan anggotanya Ibu Cepa Mayasari. Di sini proses persetujuannya menunggu karena memang harus disetujui oleh anggota. Jika tidak disetujui oleh anggota, maka proposal itu tidak bisa dilanjutkan. Ya. Untuk anggota, karena ini kenapa dibuat ini filter baru, karena banyak pencaplokan nama anggota yang tidak diketahui oleh anggotanya. Nah, hal ini memang sudah banyak, bukan saja di sarker kita sendiri, tapi di sarker yang lain-lain yang sudah sampai ke pusat. Nah, selanjutnya ini ada beberapa tambahan ya.
Mungkin di sini ini adalah untuk anggota sebagai mahasiswa dan ini anggota untuk PT lain. Untuk dua filter ini kita bisa tinggal tambah saja nanti masuk di bawahnya ya, mahasiswa sebagai anggota peneliti dan anggota pada perguruan tinggi umum lainnya ya. Nah ini tidak perlu approve sebenarnya ya. Yang dua ini kita tinggal hanya perlu memasukkan nama dan NIM saja, sedangkan ini untuk dosen yang di luar umum itu biasanya ada NIDN ya, NIDN dan yang lain-lain namanya. Nanti Bapak Ibu tinggal klik bisa dilihat informasinya apa saja. Nah ini hal filter baru yang memang Bapak Ibu harus ini kan yang meng-approve ini bukan admin ya Bapak Ibu ya. Yang meng-approve adalah anggota Bapak Ibu sendiri. Jadi jangan salah tiba-tiba nanti Bapak Ibu tolong di-approve-kan sama admin. Nah itu salah karena memang akunnya ini dari anggota peneliti. Kita lanjutkan di ini ya. Nah ini jika login tampilannya dari apa ya anggota, ini anggotanya, baru pilih pada menu persetujuan peneliti ya. Nah di sini ada persetujuan peneliti, jangan lupa dipilih yang centang. Kalau yang silang berarti anggotanya tidak setuju. Jika anggotanya tidak setuju ya Bapak Ibu delete ya rubah yang lain. Gitu. Nah jadi tidak bisa mencaplokkan yang nama-nama lain gitu ya. Nah, di sini ada persetujuan untuk login di anggota. Selanjutnya adalah upload berkas. Nah, ini jangan lupa sampai tidak diupload karena memang berkas ini akan dinilai oleh reviewer. Jadi bukan fill in tadi untuk cek plagiat, sedangkan yang untuk dinilai oleh reviewer setelah plagiatnya lewat dan validasi sudah tervalidasi semua, reviewer akan memeriksa dari yang berkas yang Bapak Ibu upload di sini. Jangan sampai kosong. Jika ada salah satu kosong juga tidak bisa di upload sebenarnya pada sistem tersebut. Nah, ini pastikan bahwa semua validasi ini adalah centang karena jika tidak centang berarti ini tidak bisa hijau, dia masih warna kuning ya, masih belum bisa diajukan sampai ini semua terisi dengan benar. Nah, selanjutnya adalah proses pengajuan. Ada hal yang terpenting dari Bapak Ibu, ini ada saya buat catatannya. Bapak Ibu bisa lihat di riwayat masing-masing setelah pengajuan proposalnya. Silakan di sini ya, saya kembalikan ke atas. Setelah Bapak Ibu mengajukan proposal, Bapak Ibu silakan lihat di sini proposal, riwayat proposal. Riwayat proposal nanti ada riwayatnya itu apakah status proposal Bapak Ibu itu sedang pengajuan atau sedang draft. Jika sedang draft berarti Bapak Ibu belum mengajukan. Nah, ini harus diperhatikan. Ada salah satu lagi, proposal Bapak Ibu bisa berubah otomatis menjadi draft ketika ada isian yang Bapak Ibu edit. Nah, itu harus diperhatikan. Jika proposal Bapak Ibu ada yang Bapak Ibu edit, maka secara otomatis proposal Bapak Ibu akan menjadi draft. Nah, ini tidak akan bisa diteruskan karena Bapak Ibu masih masuk di profil Bapak Ibu sendiri ya, tidak masuk ke penilaian gitu atau proposal yang akan dinilai. Karena ini masih belum selesai draft ini, hanya karena Bapak Ibu mengedit satu huruf ataupun beberapa hal karakter yang Bapak Ibu ganti pada waktu proses pengajuan. Nah, untuk merubahnya Bapak Ibu ya silahkan masuk lagi ke sini, pengajuan proposal, dan ini harus diklik lagi ajukan, sehingga Bapak Ibu harus memperhatikan ininya menjadi pengajuan. Mungkin itu saja dari hal teknis yang memang tidak terlalu banyak pada proses pengajuan proposal pada tahun 2022 ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Dede Irawan yang telah menyampaikan informasi terkait bagaimana pengusulan proposal penelitian untuk di tahun 2022 di sistem Litap Dimas. Baik Bapak Ibu, sesi selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Mungkin ini nanti kita gabungkan aja ya, kita gabungkan antara pemateri pertama dan pemateri kedua. Mungkin Bapak Ibu audiens ada yang mau ditanyakan terkait informasi terkait juknis atau ada yang kurang jelas terkait bagaimana pengusulan proposal. Saya mau bertanya Ibu moderator. Oke, silakan Pak. Ya, oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jufri Naldo. Hormat saya kepada Ketua LP2M bidang penerbitan percetakan.
Pertanyaan saya ada dua. Satu, kemarin saya sudah submit di Litap Dimas Pusat dengan satu proposal. Tadi Pak Ketua tadi kurang jelas atau putus-putus pernyataannya. Saya ingin penegasan kembali bagaimana sekiranya kalau proposal yang saya update, yang saya submit di pusat itu juga saya submit juga di PT KIN. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana pula kalau sekiranya karena waktunya ini mepet ya, waktunya sangat sempit sekali ya. Iya Bu. Silakan Pak Jufrinaldo. Karena ini kan waktunya sempit sekali ya, sempit sekali. Kira-kira kalau saya submit juga di PT KIN proposal di UIN, rupanya lolos dan di pusat juga lolos. Bagaimana kira-kira? Tadi kan sudah disinggung juga oleh Pak Ketua, kalau dua akun tidak boleh. Sementara ini kan waktunya sangat sempit sekali ya, sangat sempit sekali. Dan juga bagaimana kita tahu bahwa proposal kita itu diterima oleh pusat? Kan kita nggak tahu. Iya Ibu. Sementara waktu yang diberikan oleh LP2M untuk klaster UIN ini sangat sempit saya kira ini ya. Jadi kita tidak tahu apakah lulus atau tidak kita di pusat. Nanti jangan sampai kalau dalam bahasa Minang itu psikotabang, psikolapeh. Jadi tak ada satupun yang kami dapat jadinya karena waktu sangat sempit sekali. Kecuali kalau sudah ada keputusan dari pusat kelulusannya, jelas kita tidak lulus, kita kan bisa fokus di UIN atau sebaliknya. Oke, saya jawab aja langsung Bu Sepa atau gimana? Silakan langsung dijawab aja lah Pak, biar. Oke, ya, makasih Pak Julpinaldo, luar biasa pertanyaan Pak Julpin nih. Semangat betul yang mau meneliti nih. Mantap Ketua ya. Jadi memang untuk penelitian itu kita memang sengaja membuatnya memang tidak bersamaan dengan yang jatah yang dikelola oleh pusat. Memang kita supaya Bapak Ibu juga bisa kalau Bapak Ibu misalnya gagal di pusat bisa juga jadi mudah-mudahan menang ya. Nah, jadi kita buat Bapak Ibu itu kan di jadwalnya berbeda ya. Nah, juga tanggal 15 itu terakhir ya, Jakarta ya. Kita mulai tanggal besok Bapak Ibu submit. Jadi silakan submitnya secara online. Nah, kemudian nanti ya progresnya juga kita lihat juga Jakarta duluan itu sepertinya mengumumkan ya hasilnya daripada kita. Bapak Ibu silakan juga submit yang ada di Medan boleh. Akan tetapi bila nanti salah satu lulus silakan harus memilih Bapak Ibu. Jadi misalnya lulus Jakarta ya di Medan ya legowo. Jangan diikut lagi karena Bapak Ibu akan nanti double akun. Untuk proposal yang sama seperti tadi sudah dijelaskan di awal itu tidak boleh Bapak Ibu. Jadi proposal yang sudah disubmit itu tidak boleh disubmit ke tempat lain manapun karena akan terdeteksi sebagai plagiasi. Malah Bapak Ibu bisa gagal dua-dua nanti, berbahaya. Nah, begitu ya Pak Jupri ya. Jadi Bapak Ibu misalnya sudah submit Jakarta dengan proposal yang sama, isinya sama, semua sama. Tiba-tiba Bapak Ibu nanti submit lagi untuk jatah daripada Satker Medan, itu akan berbahaya. Bapak Ibu malah bisa ditolak dua-dua karena begitu dideteksi kok plagiatnya 99% pula, kan gawat gitu. Itu ya bisa ya Pak Julpli ya. Kira-kira bisa? Oke, nah, jadi Bapak Ibu silakan buat proposal yang baru begitu ya. Ini selamat datang Pak WR1 ya. Pak WR1 sudah bergabung sama kita. Assalamualaikum Pak WR1. Silakan Bu Sepa lanjutkan. Baik, terima kasih kepada Pak Irwan Faldi. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Jufrinaldo tadi ya. Tapi seperti ini kita lihat ada penanya yang sangat bersemangat. Kita berikanlah kepada Ibu Neliwati untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Bapak Ibu silakan buat proposal yang baru begitu ya. Masih pengen datang Pak WR1 ya. Silakan pada Ibu Neliwati. Tanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Sepa. Ya Ibu Nelly. Enggak, tadi saya mau kasih Pak WR1. Saya ini loh. Terima kasih kepada Pak Irwan Faldi. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Jufrinaldo tadi ya. Tapi seperti ini kita lihat ada penanya yang sangat bersemangat. Kita berikanlah kepada Ibu Neliwati sampaikan
Dia akan buat proposal yang baru gitu ya. Masih pengen Datang Pak WR1 ya. pada Ibu Neliwati. Iya, terima kasih Bu Sefa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu. Pak WR1. Kayak ini loh. Terima kasih pada Pak Iwan Pandu, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Pinatu tadi. Tapi seperti ini kita lihat ada penanya yang sangat bersemangat memberikan berulang-ulang. Ya, terima kasih. Ibu Neliwati itu masalah itu dia hidupkan lagi YouTube-nya itu kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi YouTube-nya hidup itu. Matikan dulu YouTube-nya, Ibu. Assalamualaikum. Ibu Neliwati matikan dulu YouTube-nya Ibu. Ibu storing. Dekat kali suaranya itu Ibu. Ibu Neliwati itu dia double dari suaranya. Dia hidup YouTube berdekatan dengan suara apanya. Pakai dua itu kali dia tuh. Ya, Bu Sepa silakan, mungkin Pak WR1 mau ada sambutan sedikit. Ya baik, sambil menunggu Bu Neliwati mempersiapkan pertanyaannya, kita persilahkan kepada WR1. Silakan Prof untuk menyampaikan arahan terkait tentang penelitian BOPTN 2022 kepada Bapak WR1, kami persilahkan. Terima kasih. Suara saya bisa kedengaran ya? Bisa, Prof. Dengar, Prof. Bisa, Prof. Saya pertama mohon maaf tadi ketika di awal pertemuan saya masih di jalan tadi dan setir sendiri pula gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya kira saya tidak akan berpanjang kalam ya. Kira kita senang bahwa ada inisiatif baru tentang pengelolaan penelitian kita, dan jika sekiranya nanti gagasan kita untuk mencari dana tambahan penelitian dari dana BLU berhasil digolkan oleh Pak Irwan Padli CS di LP2M, tentunya dengan dengan dukungan apapun yang mungkin didukung oleh Wakil Rektor 1, ini sebuah terobosan lah saya kira gitu ya, tambahan peluang gitu ya, tambahan peluang bagi kita semua untuk peneliti. Satu sisi saya tadi cek penghuni ruang pertemuan kita ini naik turun lah antara 95 sampai 100 gitu ya. Saya tentu senang dan bangga pada teman-teman 100 orang yang berhadir di satu sisi. Di sisi lain menurut saya ini, saya terus terang tidak tahu di mana kelirunya ya. Dari 500 lebih dosen kita, ternyata kan kehadirannya di forum ini hanya 20%. Boleh jadi di mana itu salahnya. Mungkin bisa dihalo-halokan lah sekali lagi YouTube Pak juga Irwan masuk, Pak Padli WR. CS, Ada di ya. YouTube juga Pak WR. YouTube juga masuk di YouTube. Oh, ada di YouTube ya, mungkin pendengar ada ya. Iya Pak WR. Kalau di YouTube bisa kelihatan bisa kelihatan audiens berapa? Bisa, Prof. Nah, di YouTube ada berapa orang? Saya nggak pandai nengoknya itu. Nah, di sini Ada saya 10, ada 10 Prof. Ada 9 orang. Nah, duduk. 9 orang. Lah kalau begitu kan, karena Bu Nelly tadi YouTube sekaligus Zoom dia kan berarti ya berapa? Jadi kira-kira 20%. Saya tidak tahu ya apapun yang disampaikan di sini materi sosialisasinya, saya kira di share ulang lah nanti melalui media-media lain, melalui WA group masing-masing fakultas dan program studi. Sana logikanya kan semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang mengajukan, semakin tinggi keketatan seleksinya, semakin baik penelitian yang nanti kemudian kita hasilkan, kan kira-kira seperti itu logikanya ya. Yang kedua, saya tidak tahu apa ini pengarahan atau pertanyaan gitu ya. Mungkin apa yang dimaksud dengan berbasis berbasis luaran itu harus didefinisikan pada tataran yang lebih teknis. Misalnya ya, berbasis luaran itu pada bidang-bidang saintek itu
jauh lebih mudah memahaminya gitu ya kan, menghasilkan satu benda misalnya gitu ya. Tapi pada bidang-bidang kajian yang justru dosennya lebih banyak, yakni bidang sosial dan humaniora, apalagi yang kefilsafatan itu, bagaimana kita mendefinisikan luaran itu, saya kira perlu dijelaskan lebih lanjut gitu ya. Ala kulli hal, saya kira mari kita sambut peluang ini dengan beramai-ramai menyampaikan mengajukan proposal, satu ke pusat, satu ke UIN. Ya mudah-mudahan dapat dua gitu ya, walaupun nggak boleh dua kata Pak Irwan tadi ya. Ya dapat dua, bisa memilih di antara dua kan, itu kan keren kedengarannya gitu. Jadi mudah-mudahan nanti kontributiflah kegiatan kita ini kepada perkembangan kampus kita di bidang produktivitas, penelitian dan publikasi ilmiah. Saya kira saya cukupkan itu ya, sekedar sedikit dari saya. Bu Neliwati tadi sudah luar biasa semangat. Kita layani dulu penanya-penanya. Terima kasih, Prapo, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak WR. Pak WR1 yang telah memberikan arahan dan dukungannya kepada kegiatan hari ini. Baik, kami persilahkan Ibu Neliwati. Ya, terima kasih Bu Sefa yang cantik. Alhamdulillah ada kesempatan untuk bicara. Yang pertama, Bu Sefa, yang ingin saya tanyakan tadi saya dengar dari Pak Iwan Fadli bahwasanya ada timetable yang akan kita laksanakan itu ada tadi pertama pengumuman nomine, kemudian seminar proposal, kemudian pengumuman bantuan. Nah, berarti ketika kita dikeluarkan nama kita misalnya jadi nomine, kita berhak untuk melaksanakan sempro atau seminar proposal, dan kemudian juga habis itu diperkecil menjadi beberapa orang gitu. Itu saya nggak paham, karena ada dua tadi pengumumannya. Pengumuman sebelum sempro dan setelah sempro. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan di antara teman-teman di tarbiyah khususnya yang ketika masuk kemarin ke Diktis, ada pertanyaan dari beberapa rekan kita juga tentang yang pertama adalah apakah dibolehkan dua judul penelitian di Diktis dalam klaster yang berbeda. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tak tahu, tapi ada juga mencoba dua-dua, tapi dalam klaster yang berbeda. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, ketika kita sudah masuk ke Diktis, klaster yang kita ajukan dengan proposal yang satu itu, kemudian kita masukkan lagi ke LP2M, itu apakah dibolehkan atau kita harus merubah judulnya gitu. Nah, itu apakah kita harus merubah judulnya sehingga nanti ketika di Diktis itu lulus dan di PT KIN juga lulus, itu kan judulnya nggak harus sama gitu maksudnya. Apakah boleh sama gitu? Kalau asumsi saya nggak boleh sama judulnya, tapi ada teman mengatakan masukkan aja dua-dua katanya gitu, biar nanti mana yang dipilih kalau misalnya ada yang lulus katanya begitu. Ini perlu dijelaskan oleh Bapak Irwan Fadli tadi. Kemudian yang ketiga Pak, saya tadi bertanya hampir sama dengan Prof gitu, karena saya kan bidang pendidikan bukan bidang sentek gitu. Jadi luarannya itu atau outputnya itu berarti kan laporan hasil penelitian biasa, tapi kalau yang sentek kan ada produk khusus misalnya, atau lagi pengabdian, ada produk khusus gitu. Jadi andai kata kami akan melaksanakan penelitian ini, kami tidak mengeluarkan produk seperti yang diminta gitu kan, tentunya kan tidak bisa kami neliti gitu. Itu juga perlu dijawab oleh Pak Iwan Fadli. Itu saja Pak Irwan Fadli, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Saya jawab ya. Ya, silakan Bapak. Ya, silakan. Ini seperti yang sudah ditanya Pak Jupri juga sebenarnya. Jadi ini Bapak Ibu udah ada jadwal ya. Ini jadwal kita diberikan kewenangan berbeda dengan pusat. Itu Bapak Ibu, satu ya, jangan lupa. Jadi kita memang mengambil kesempatan nggak mau berbeda sama dengan pusat supaya juga Bapak Ibu tidak terganggu konsentrasinya gitu ya. Jadi Bapak Ibu, bila Bapak Ibu tadi sudah mensubmit ke Jakarta untuk jatah pusat seperti tadi sudah dijelaskan ini ya Bapak Ibu di awal tadi bahwasanya di Litab Bimas itu semuanya sudah database-nya terpusat Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah submit satu, itu tidak boleh ya sama judulnya, isinya apa lagi. Bapak Ibu submit ke tempat lain, bisa mungkin juga di klaster lain. Itu akan nanti berbahaya buat Bapak Ibu menjadi apa?
plagiasi Bapak Ibu. Ingat tuh ya, plagiasi. Nah, karena akan begitu dicek nanti ke Turnitin, dia masuk ke database ini. Loh, udah ada di situ 99%. Nah, jadi saya juga beberapa kali waktu ikut di pertemuan di Jakarta, mereka bilang, macam mananya Bapak Ibu dosen ini katanya, kenapa proposal yang sudah lama-lama yang lapuk-lapuk itu, yang nggak gagal-gagal itu kok disubmit ulang katanya begitu. Kita punya database itu yang lama-lama itu masih ada. Begitu diperiksa jadi match katanya. Sama isinya dengan yang proposal Bapak Ibu yang 2018 gitu. Nah, itu tinggal Bapak Ibu cuma ganti judul, ganti sedikit gitu ya. Nah, Bapak Ibu rasa aman? Tidak, Bapak Ibu. Tadi kan sudah dijelaskan ini nomor 1 adalah plagiasi. Kalau dia sudah lewat plagiasi baru boleh diteruskan ke tempat lain. Tapi kalau dia udah deteksi plagiasi itu, maaf cakapnya itu dia apa-apai Bapak Ibu, dibiarkan aja. Ya, seperti itu. Jadi hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai itu terjadi di kita di UIN Sumatera Utara. Jadi Bapak Ibu tidak boleh proposalnya yang sama itu disubmit kembali untuk di Satker ya. Jadi Bapak Ibu sudah mungkin submit ke Jakarta, submit lagi ke Satker, karena database-nya satu di Litbang Dinas Pusat. Nah, jadi ini kan mudah sekali dilakukan dengan dunia online ini. Dan mereka database-nya juga terbuka Bapak Ibu, nggak dikunci. Jadi kita bisa dengan melihat ketahuan. Nah, bisa juga nanti malah bikin malu, rupanya ini proposalnya dari UIN mana pula lagi, kawannya siapa. Ada juga gitu Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan dari UIN kita nggak begitu ya Bapak Ibu ya. Nah gitu. Nah jadi Bapak Ibu tadi, jadi pedomannya silakan Bapak Ibu yang ini disepakati. Nah, jadi Bapak Ibu bila nanti sudah melalui registrasi selesai, kemudian dia lulus berarti di sini, akan reviewer, maka Bapak Ibu ada nomini, ini yang nanti akan dipresentasikan Bapak Ibu. Sama juga nanti kalau Bapak Ibu yang lulus di jalur untuk pengelola pusat, Bapak Ibu akan dipanggil ke Jakarta. Ada informasi kami kemungkinan juga karena sudah PPKM semakin levelnya turun, mungkin juga akan offline, nggak online lagi ya. Tapi kita alhamdulillah untuk di Sumatera Utara, khususnya UIN Sumatera Utara, kita akan merencanakan seminar proposalnya itu di tanggal 4 dan 5. Ini kita lakukan juga karena kebetulan kita juga ada anggaran dari tahun lalu dan memang ini sudah deadline Bapak Ibu juga sudah ketahui kan bahwasanya tutup anggaran untuk RM itu ya pertengahan November. Maka ini kita lakukan seperti ini. Nah, jadi baru panjanglah pengumumannya. Ada Desember Bapak Ibu menyambut tahun baru, mungkin mudah-mudahan nanti akan menjadi pemenangnya ya kan. Dan ini memang sengaja kita lakukan, kita tunda ini pengumuman pemenangnya setelah pengumuman memenang Jakarta Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga nanti misalnya sudah lulus Jakarta, ya kalau boleh kita memang akan gagalkan untuk di Satker supaya juga tidak bermasalah di double akun begitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi memang untuk satu lagi pertanyaan Ibu yang ketiga tadi, memang masalah di tadi sini dia berbasis output ada hasil. Jadi kalau kita lihat daripada Ibu mungkin di dunia pendidikan, bisa jadi nanti output Ibu itu atau hasil penelitiannya bisa jadi mungkin ada buku ajar gitu ya. Ada mungkin juga ada media ajar, atau apakah itu. Yang penting ada kira-kira hasilnya yang kira-kira Ibu begitu dinilai oleh reviewer memang sepadan dengan angka yang Ibu buat tadi. Nih. Jadi ada review, ada keluaran. Jadi bisa nggak dinilai kelayakan biaya yang telah dikeluarkan dengan hasil yang Ibu buat itu, gitu kira-kira. Nah, itu mau Ibu lah yang tahu ya, Bapak Ibu yang tahu bagaimana. Jadi apakah begitu Bapak Ibu ada produknya tadi daripada hasil penelitiannya ada sebuah buku ajar atau mungkin ada media ajar atau buku manual atau buku kebijakan atau mungkin rancangan undang-undang atau apa. Ibu coba pertahankan nanti di reviewer kan, nanti kita juga ada seminar hasil. Apakah itu memang layak dibiayai seperti itu. Begitu nanti reviewer memang menyatakan itu layak, ya udah Ibu udah aman begitu. Kan itu ada catatan dari reviewernya. Begitu kira-kira ya Ibu Neliwati ya. Mungkin bisa sedikit ya menjelaskan. Terima kasih. Ya, Pak, silakan Bu Sepa. Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Bapak Ibu peserta yang lain, ada yang masih ingin dipertanyakan? Mbak Sefa, saya mau bertanya. Ya, Bu Juhrina. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Pak, terkait dengan pengajuan proposal ini. Yang pertama itu, Pak, saya sudah upload nih Pak, sudah submit proposal.
Tapi klaster yang saya pilih adalah pengabdian masyarakat. Nah, itu di Juknis yang di-share di awal pertama kali itu terakhir upload tanggal 15 Oktober. Nah, kemudian kalau tadi dilihat jadwal yang di-share di slide-nya Bapak, itu terakhir tanggal 25 Oktober. Namun, klasternya saya lihat tidak ada klaster pengabdian masyarakat. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana kelanjutan proposal yang sudah saya upload ini, Pak, dengan klaster pengabdian masyarakat. Kemudian untuk informasi perpanjangan waktu upload ini kan, Pak, tidak ada dapat tambahan informasi lagi selain Juknis yang disampaikan di awal kemarin gitu, Pak. Jadi itu yang mau saya tanyakan terkait dengan proposal yang sudah diupload namun klasternya justru tidak ditetapkan oleh Winsu gitu, Pak. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung saja Pak Irwan. Ya, makasih Ibu. Jadi Ibu Jurina ya, itu Bu Jurina kan Ibu mensubmit ke klaster pusat. Ya, itu nggak ada masalah, Ibu tunggu aja. Mudah-mudahan Ibu menang gitu aja, Bu. Tapi kalau misalnya Pak, itu PT dia, Pak, keterangannya. Itu di PT yang lain kali, Bu. Memang kita nggak ada buka itu, Bu. Karena Ibu sebagai tambahan bahwasanya di luar penelitian dia masih berbasis SBM, Bu, belum SBK. Jadi misalnya Ibu lakukan dia pengabdian masyarakat dan lain-lain itu berbasisnya masih SBM, bukan SBK. Nah, tapi kalau Ibu sebaiknya memang melakukan ya tadi tuh, ya bisa jadi penelitian ya berbasis pengabdian masyarakat, begitu, boleh aja. Nah, jadi nanti juga ada produk-produk yang dihasilkan, bisa juga begitu, Bu. Jadi silakan, Bu, tidak kecuali Bu tadi mau menariknya itu sebetulnya gampang, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau masih bisa mendelete daripada proposalnya, ya sebetulnya sudah aman kalau bisa ya. Jadi sebetulnya kita bisa dihapus ya, Pak? Gimana, Bu? Masih bisa dihapus pengajuannya ya, yang coba, kemarin. Ya, coba Ibu sebelum dia masuk ke tahap berikutnya, kalau bisa Ibu masih menghapus berarti masih aman. Tapi kalau sudah masuk di tahap berikutnya biasanya mereka kunci, Bu. Tapi ini kan mereka Jakarta kan masih baru tanggal 15 ya. Nah, kalau tahun jadi tadi kebetulan juga di Litap Dimas ada error. Jadi kalau misalnya Ibu masih bisa mendelete itu berarti masih Ibu bisa membatalkannya. Tapi kalau udah nggak bisa di-delete berarti udah masuk ke proses, Bu. Ya udahlah. Dinikmati aja, mudah-mudahan menang gitu ya. Nah, tapi cuma Bapak Ibu yang tadi ya masuk ke klaster yang lain, ya yang tidak ada di klaster kita, silakan di-delete aja Bapak Ibu. Karena memang tadi sudah saya bilang bahwasanya di Litap Dimas ini dia berlaku nasional. Jadi dibuka satu satker semua bisa terbuka juga begitu. Begitulah dia. Jadi dia untuk yang khusus kita tadi, ya tadi itu yang sudah dijelaskan, ya Bapak Ibu submit ke situ aja ya. Nah, ini yang saya share kembali mungkin yang tadi belum dapat kelihatan. Ini ya Bapak Ibu, untuk starter kita ini ya. Nah, itu. Jadi untuk ya inilah lebih tepatnya nih dengan jumlah apanya proposal yang kita ajukan. Ya mungkin kita berdoa mudah-mudahan juga tidak kena refocusing ya. Nah, Bapak Ibu ini silakan. Ini totalnya ada 86 judul Bapak Ibu, cukup banyak. Jadi Bapak Ibu ya di antara dosen-dosen kita ini ya silakanlah ya untuk berkompetisi atau juga berkolaborasi dengan kawan-kawannya ya untuk mendapatkan ini. Dan Bapak Ibu sebetulnya juga di fakultas juga seperti arahan Pak Rektor juga kan sudah diadakan untuk namanya penelitian ya berbasis fakultas juga. Jadi memang untuk tahun 2022 sebetulnya sangat banyak sebetulnya penelitian-penelitian yang bisa kita kita ambil peluangnya begitu Bapak Ibu ya. Mungkin begitu ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih. Silakan Bu Sepa. Baik, terima kasih. Mungkin ada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya atau ini di ruang chat Zoom masih ada yang bertanya nih Pak. Silakan Bu Sepa. Kenapa Bapak hanya 8 hari saja waktu pensubmitan gitu? Karena waktunya itu sempit sekali begitu. Coba bisa Pak Kapus, kenapa kita time schedule-nya seperti itu? Ya, sebetulnya sih Bapak Ibu ya, itu
nggak, artinya sebetulnya untuk pengumumannya sebetulnya sudah jauh-jauh hari ya. Bahwasanya kita sudah ada halu-halunya, ada penelitian tahun ini ya. Makanya sebenarnya Bapak Ibu sebetulnya udah dari berapa bulan yang lalu sebetulnya sudah siap-siap juga sebetulnya proposalnya itu ya. Jadi kalau ini hanya masalah mensubmitnya saja sebenarnya. Jadi keadaan kita juga dalam tengah waktu Bapak Ibu karena juga daripada pelaporan. Nah, jadi kalau tidak dibuat seperti itu, kita nggak akan bisa melakukan namanya ya ketemu langsung untuk namanya seminar daripada proposal Bapak Ibu. Nah, karena itu kegiatannya harus sudah dilaporkan Bapak Ibu. Jadi ini kegiatan kita ini Bapak Ibu lakukan ini 4 dan 5 ini udah tengah waktu Bapak Ibu. Jadi kita ini pelaporan daripada RM itu menurut informasi dari bagian keuangan tengah bulan November sudah harus masuk gitu. Nah, jadi kalau ini kita tidak lakukan berarti ya seminar proposal tidak akan diadakan berarti untuk tahun ini. Dan itu ya rugi kita bersama rasanya karena ada dananya begitu ya Pak Ibu. Dan saya rasa ini ini hanya masalah submit Bapak Ibu. Sebetulnya untuk namanya ya penelitian itu kan sudah kewajiban kita bersama Bapak Ibu ya, dan yang namanya BOPTN ini format-formatnya dan bagaimana bentuknya itu tidak ada berubah ya. Mulai dari di awal 2018 dulu atau itu semuanya sampai sekarang nggak ada berubah formatnya. Jadi rasanya Bapak Ibu sebetulnya nggak ada lah rasanya yang menghambat sepertinya. Dan juga sebelum-sebelumnya juga kan sudah diinformasikan bahwasanya ada yang namanya untuk pusat ya Bapak Ibu. Jadi yang Bapak Ibu yang nggak kemarin mensubmit pusat boleh jadi submit kemari gitu. Begitu ya Ibu ya. Bisa ya menjawab ya Bu? Ya Bu, makasih Bu Sepa. Ya, baik, terima kasih. Masih kita buka sesi tanya jawab ya Pak ya. Satu lagi Ketua, boleh? Oke, silakan Ibu Inom. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Ketua menyampaikan bahwa ada produk tadi kalau tidak salah ya dari penelitian ini. Cuman kalau di Tarbiyah saya perhatikan di Litap Dimas ini dia luaran kegiatan itu ada berupa proses dan produk ipteks, kemudian haki, kemudian bahan ajak, teknologi tepat guna, laporan lengkap, draft artikel, dummy buku. Apakah yang di Litap Dimas ini termasuk daripada produk yang dimaksud Pak Ketua? Oke, langsung saya jawab ya Bu. Ya. Jadi Ibu memang ini di Litap Dimas kita itu kalau kita lihat menu-menunya itu memang masih berbasis SBM sebetulnya Bu ya. Tetapi nanti seperti sudah dijelaskan Bu, ini akan terkait dengan daripada penilaian ini Bu, reviewer. Jadi kalau reviewer itu Ibu buat mudah untuk ini Ibu bacalah sama kan, menilai kelayakan biaya yang telah diberikan dengan keluaran pelaksanaan penelitian yang dicapai. Macam mana mendapatkan ini Bu? Kalau misalnya Ibu ada produknya, tinggal menjelaskan, saya capai produknya ada ini, dari penelitian saya tercapailah misalnya saya membuat buku ajar yang seperti ini gitu. Atau saya buat misalnya media pembelajaran seperti ini. Atau saya misalnya buat sebuah manual book seperti ini. Atau mungkin saya buat kebijakan. Jadi saya juga belajar dengan kawan-kawan yang ada di Kemendikbud, mereka seperti itu. Jadi mereka lebih aman daripada ya semua sekedar laporan penelitian biasa Bapak Ibu. Jadi itu memang untuk laporan penelitian biasa itu lebih cocok ke SBM. Nah, tapi untuk yang berbasis SBK ini dia lebih kepada hasilnya. Nah, jadi hasilnya ini ya kalau kita lihat daripada PMK-nya dituliskan ya ini seperti ini Bu modelnya. Hasil penelitian itu adalah ini. Ya kan, berupa hasil analisis data, hasil pengujian, hasil pembuktian, ada konstruksi, teori, konsep dan bangun semuanya. Ada juga rumusan rekomendasi gitu ya. Nah, jadi dengan adanya produk yang Ibu hasilkan itu akan memudahkan daripada reviewer. Jadi reviewer tidak akan lagi bingung sebetulnya apanya hasil penelitian Ibu ini. Kira-kira penelitian yang cuma laporan-laporan ini layak nggak 60 juta? Begitu kira-kira Bu Inom. Bisa ya Bu ya? Oke. Ya, makasih Bu. Assalamualaikum. Masih bisa tanya jawab ya Pak ya?
Ya, silakan. Masih ada waktu kita sampai 3 jam 15.30. Kita persilahkan kepada Bapak Ibu yang mungkin masih Saya lah kalau gitu. Oh, silakan Pak WR. Pak WR. Saya nggak nanya sebetulnya, mau ngasih usul aja. Oh, siap. Pak Irwan tadi kan bilang kalau ada orang super beruntung lulus di pusat, lulus di UIN gitu ya. Lalu dia berhak memilih. Saya ingin usulkan kepada kita semua, orang yang lulus di pusat dan di UIN, kita pastikan dia ambil yang di pusat, supaya peluang untuk kawan-kawan di UIN itu menjadi lebih besar. So kalau dilepas yang di pusat itu kan tidak tahulah kita itu akan diambil oleh kawan dari kampus mana. Tapi kalau yang di UIN Medan dia lepas, itu pasti yang menggantikannya adalah kawan-kawan kita dari UIN Medan. Itu usul saja ke LP2M. Terima kasih. Siap Pak WR, cocok betul itu. Pada Pak WR. Mantap. Usulannya. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang mau kita diskusikan? Satu lagi, Bu Sepa. Oh ya, silakan Bu Nur Hanifah. Ya, terima kasih kepada moderator, langsung kepada Bapak Muhammad Irwan Padli sebagai Ketua LP2M dan Publikasi. Yang ingin saya tanyakan adalah, ini kan klasternya sangat sedikit sebetulnya. Tapi saya mau tanya, ini kita menentukan klaster ini seperti apa cara menentukannya? Misalkan kalau program studi, apakah ini ada program studi, ada transdisiplin, dan ada satu lagi jenis kegiatan aktualisasi ketiga ya Pak. Bagaimana membedakannya? Kemudian penentuan kalau kita ini penelitian kelompok, apakah anggota penelitian kita itu harus berasal dari UIN atau bagaimana gitu? Itu saja Bu Sepa, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Irwan Fadli bisa langsung menjawab. Terima kasih Bu Nurhanifah. Itu ada semuanya Bu di Juknis ya Bu. Jadi kalau kita lihat di Juknis itu, ini nanti yang akan Juknis kita juga. Juknis itu Bu ada semuanya, ada lengkap seperti ini. Tinggal Ibu nanti baca aja. Sebetulnya ada ya yang tadi itu di klaster pembinaan ya. Jadi pembinaan itu siapa dan tidak yang boleh di situ, ada situ syarat dan ketentuannya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, itu ya. Jadi untuk klaster penelitian pembinaan kapasitas Ibu baca aja sini tengok. Jadi di sini memang khusus untuk yang pemula jabatan asisten ahli. Jadi kalau Bapak Ibu udah lektor kepala juga coba sini, itu namanya secara administratif menggagalkan diri ya kan. Udah jelas Bapak Ibu udah lektor kepala atau lektor, coba pula ada penelitian pembinaan. Berarti Bapak Ibu sudah menggagalkan diri gitu ya. Nah, jadi udah jelas tidak secara administratif tidak dibolehkan. Maka yang di sini hanya khusus untuk yang asisten ahli saja gitu ya Ibu. Kemudian yang tadi itu ya ini ya penelitian yang studi. Nah, ini ada misalnya di sini untuk yang pemula ini dia bisa 1 orang saja individu. Tapi kalau Ibu tadi yang program studi ya maksimum 3 orang. Jadi kalau 2 pun boleh. Nah, tapi namanya di sini kan kelompok. Mana mungkin 1 orang kelompok gitu kan, paling enggak 2 orang gitu ya Pak Ibu ya. Nah, dan berikutnya, jadi di sini juga pangkatnya. Jadi misalnya Bapak Ibu ya pastilah ketua itu jabatan fungsionalnya harus lebih tinggi daripada anggotanya atau setara paling tidak. Itu dipahami lah. Sebetulnya peraturan ini sebetulnya tidak ada bedanya dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu sebetulnya sudah menjadi peneliti-peneliti di awal dulu kala, sebetulnya tinggal jalan aja, nggak ada bedanya. Jadi aturan mainnya karena tidak ada perubahan, hanya cara penelitiannya. Ya, jadi yang dulu berbasis SBM sekarang sudah SBK. Jadi cara pelaporannya juga agak lebih di SBK ini lebih ringkas begitu ya, tidak seperti dulu yang sangat rumit sekali untuk pelaporan keuangannya. Akan tetapi seperti juga saran kawan-kawan, sebaiknya Bapak Ibu juga menyiapkan laporan yang seperti SBM itu, tetapi tidak harus disubmitkan gitu. Hanya seperti laporan SBK saja. Jadi nanti bagaimana petunjuknya adalah laporan SBK itu tinggal Bapak Ibu ya tadi itu tinggal lihat. Semua ada peraturan-peraturannya. Nanti juga kita di websitenya LPM kita akan akan kita submitkan atau akan kita buatkan. Nah, seperti ini ya.
Nah, ini jadi misalnya tadi di PMK 203 itu ada di situ ketentuan dengan lengkap bahwasanya seperti apa nih. Nah, ini bisa di sini Bapak Ibu, lengkap ada di sini. Nah, di situ nanti akan lengkap. Jadi memang akan tetapi tidak serumit yang namanya SBM karena tadi dia agak berbeda ya tadi nih. Jadi kita memang mungkin di jajaran Kemenak ini masih baru lah ya mungkin untuk kalau biasanya kawan-kawan yang di Ristek dulu atau di Berin memang udah biasa orang itu semua sudah gitu. Keluarannya misalnya bikin kursinya misalnya kursi roda yang punya artificial intelligence sekian ratus juta misalnya. Udah itulah nanti luarannya yang harus mereka pertanggungjawabkan kira-kira begitu ya. Jadi begitu ya Bu Nur Hanifah ya, bisa ya Bu? Makasih Bu. Terima kasih Pak. Silakan Bu Sepa. Ya Pak, tadi ada pertanyaan satu lagi mungkin yang saya tangkap dari Bu Nur Hanifah, mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Dedi ya, terkait tentang ketika memilih klaster itu yang berkelompok namun dia menggunakan peneliti lain gitu. Apakah perlu disubmitkan atau gimana atau perlu memiliki ID? Mungkin tadi Bu Nur Hanifah agak lost tadi di penjelasan Pak Dedi. Silakan kepada Pak Dedi untuk memberikan tanggapan. Baik, terima kasih Bu Sepa ya. Sebenarnya tadi udah dijelasin ya. Yang layak approve ya. Jadi anggota itu bisa ada 3. Anggota sebagai peneliti di Satker sendiri, lalu anggota sebagai mahasiswa, dan anggota sebagai PTU ya, PT Perguruan Tinggi Umum. Kemarin sudah disimulasikan, diuji coba bahwa yang memang approve itu hanya yang peneliti yang mempunyai akun. Jika dia tidak mempunyai akun, dia hanya perlu menambahkan saja. Jadi untuk menambahkannya hanya kalau dia sebagai mahasiswa, karena ini kan permintaan juga, karena kita perlu mahasiswa itu ya jadi anggota, jangan sebagai ini lagi pembantu. Ya, kita harus buatnya jadi sebagai anggota peneliti. Nah, anggota peneliti sebenarnya tidak layak dijadikan honor ya. Tapi kan SPPD-nya ada, nanti mungkin ke situ. Mahasiswa hanya perlu menambahkan NIM dan nama saja. Sudah nanti coba akan dibuat lagi videonya dan ininya ya. Tadi sudah ada yang berbentuk soft copy dokumen, nanti videonya coba dibuat lagi bahwa untuk menambahkan sebagai mahasiswa itu bagaimana. Dan untuk sebagai PTU juga hanya perlu menambahkan. Tapi kemarin memang ada juga yang kaitannya yang mungkin orang UIN itu sendiri ya, yang bahwa kerjasama sama luar. Nah mungkin jika dia sama luar ada pendaftaran lagi, tapi itu di pusat. Nah mungkin kemarin ada kejadian seperti itu. Tapi mungkin ini didaftarkan karena memang pendaftarannya di PTU itu hanya NIDN dan ini ya, hanya dosen. Namun nanti kita coba untuk membuat videonya agar lebih jelas. Mungkin itu saja dari saya kembalikan. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Nur Hanifah ya, terkait bagaimana pengetan anggota peneliti yang dari luar UIN. Oke, Bapak Ibu, masih ada lagi yang mau dipertanyakan terkait tentang baik itu juknis ataupun teknis bagaimana pengusulan proposal. Atau kita padakan gimana Pak Kapuslit? Gimana Pak Kapuslit? Boleh Bu. Jadi kalau tidak ada lagi kita akhiri aja. Gimana Bapak Ibu? Pak WR ada lagi yang mau sampaikan Pak WR? Nah, udah cukup. Mau buat proposal nih. Oke, makasih Pak WR. Oke Bu Sepa, silakanlah kita akhiri ya. Oke, baik, jadi terima kasih. mungkin terima ada kasih Bapak Ibu. Closing time dari saya Ibu Sepa ya. Ya, terima kasih pada Bapak Ibu untuk menutup acara. Mungkin kami persilahkan kepada Bapak Kapuslit untuk memberikan closing statement-nya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati, Bapak WR1 yang luar biasa pada hari ini dapat bergabung pada kesempatan ini, Bapak
Ketua LP2M, Bapak Ibu semua yang luar biasa ya, semangat penelitinya. Memang itu menjadi suatu kewajiban kita menjadi dosen, memang tidak ada lagi. Dan penelitian-penelitian dulu mungkin yang kita lakukan mandiri, ini penelitiannya luar biasa, didanai juga ya. Maka ambillah peluang ini ya Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu sampai tidak mengambil. Mungkin kawan-kawan yang belum bisa menjadi ketua, ya silakanlah bergabung dengan Bapak Ibu yang bisa menjadi ketua. Tetapi benar-benarlah dilakukan penelitiannya bersama-sama. Kami mohon Bapak Ibu tidak mencatut apa juga mengambil nama orang yang bukan meneliti. Karena beberapa dari hasil monep kami sekedar dibuat anggota-anggotanya gitu ya. Begitu dia disuruh presentasi segala macam malah dia bingung gitu ya. Malah itu akan berbahaya juga gitu. Jadi memang haruslah memang dilakukan memang penelitiannya memang bersama-sama kolaborasi dan memang sama-sama bermanfaat. Apalagi nanti ya ini ya berbasis SBK ya, jadi memang berbeda dengan ya penelitian-penelitian yang dahulu. Dan Bapak Ibu silakan ini mudah-mudahan ya tidak ada gangguan di Litap Dimas Pusat, karena kita juga sedang menunggu juga namanya ya aplikasi kita Bapak Ibu. Jadi cuma ya belum bisa sampai saat ini kita launching. Jadi kita berharap nanti juga ada aplikasi kita, jadi menjadi tadi apa? Pusat daripada database penelitian UIN Sumatera Utara. Dan itu mungkin akan menjadi juga kekayaan daripada UIN Sumatera Utara secara akademis ya. Mungkin itu yang sahabat saya sampaikan. Bapak Ibu silakan setelah acara ini dipelajarilah dulu kira-kira nanti di mana cocoknya penelitiannya. Ya tadi kira-kira Bapak Ibu bisa mengukur diri ya. Kira-kira hasil penelitiannya ini bisa di posisi berapa juta gitu tadi ya. Di posisi yang mana kira-kira, itulah paling pentingnya. Jangan Bapak Ibu membuat itu tapi di luar dari jangkauan. Padahal nanti mungkin produknya cuma 10 juta atau 20 juta, tetapi Bapak Ibu mengajukan proposal sampai 60 juta. Itu akan membuat Bapak Ibu tadi juga apa? Ya gagal begitu ya. Nah, begitu kira-kira Bapak Ibu. Demikian acara kita pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Mohon maaf bila ada salah kata dan tidak pada tempatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Materinya nanti di-share-kan Mbak Ibu Seva. Ya Bu, siap Bu, siap. Ya, terima kasih Pak Irwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Bang.